semangatnya terang. Di Jombang kota pendidikan gemilang, merdeka belajar cita-cita bersama. Angkatan 11 majukan kita. Maju terus pantang mundur, ilmu ditanam siswa disubur. Harapan tinggi masa depan cerah, Angkatan 11 tetap semarak. Jombang berseri karena mereka. Sore Pak Mubarok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Mubarok, bagaimana kabarnya pada sore yang sejuk hari ini? Alhamdulillah, benar sekali Bu Erna. Niki lumayan sejuk, di sini juga mendung-mendung mau hujan. Alhamdulillah sehat Bu Erna, sehat walafiat. Ini juga baru selesai niki. Ya, oke Pak. Pak Mubarok, dari kemarin kan panjenengan mencari saya, nggih. Ada beberapa hal Iya yang Bu. katanya panjenengan diskusikan dengan saya. Betul itu Pak Mubarok? Iya Bu Erna, betul sekali. Saya butuh ingin diskusi, ingin sharing nih dengan Bu Erna niki. Oke, baik Pak Mubarok. Kebetulan pada sore hari ini saya sedang santai ya, tidak setelah aktivitas mengajar tadi pagi, maka hari ini saya benar-benar longgar. Pak Mubarok, apa yang ingin Pak Mubarok obrolkan atau yang ingin disampaikan ke saya? Monggo silahkan. Oke Bu Erna, begini Bu Erna. Ini kebetulan saya adalah guru pengajar di kelas 12, di kelas akhir di tingkat SMA. Dan keresahan yang sering saya alami setiap tahun itu adalah kaitannya dengan anak-anak kelas 12 yang setelah ini lulus, itu mereka risau dan gelisah kaitannya dengan pilihan jurusan maupun perguruan tinggi yang dipilih. Nah, itu Jadi, sering sekali mengganggu pembelajaran di kelas terutama nih. ya. Iya Pak, saya paham dengan keresahan Pak Mubarok sebagai guru kelas 12. Sebagai guru kelas 12 ya Pak ya, anak-anak kan mereka akan melanjutkan kuliah, lah kuliah kemana gitu. Nah, dari obrolan hari ini nanti apa yang ingin Pak Mubarok harapkan? Saya berharap, ketika saya sudah berdiskusi dengan Bu Erna kali ini, itu saya mendapatkan pencerahan, kaitannya bisa mendampingi anak-anak siswa kelas 12 di sekolah kami, agar pilihan atau mereka tidak begitu risau ragu dengan pilihan PTN maupun jurusannya, Bu Erna. Dan Jadi tentunya juga saya tidak begitu, istilahnya terpojok dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka lontarkan ketika saya mengajar di kelas. ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Oke. Nggih, Bu Erna. Nah, kalau boleh tahu Pak, detail masalahnya bagaimana ya Pak ya? Sehingga Pak Mubarok itu merasa tidak merasa tidak nyaman untuk mengarahkan agar murid dalam memilih jurusan yang tepat itu, seperti itu. Jadi begini Bu Erna, mungkin ini juga dialami oleh siswa-siswa lain di sekolah yang lain nggih. Karena anak-anak kita itu kan, usianya juga masih belum stabil, sehingga emosinya juga masih naik turun. Jadi ketika memilih jurusan itu ada kurangnya konsistensi mereka dalam menentukan jurusan dan PTN yang dipilih. Mereka cenderung mudah melompat-lompat dari satu PTN ke PTN yang lain, dari satu jurusan ke jurusan yang lain, entah dari karena memang mereka tidak tahu, mereka bimbang, atau mereka ikut-ikutan. Dan akhirnya mereka meminta bantuan kami sebagai guru di kelasnya untuk memberikan bantuan, pendampingan. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan itu selalu berulang-ulang. Bahkan sampai di kelas itu akhirnya mengganggu waktu kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu, Bu Erna. Gitu ya Pak ya, jadi yang harusnya ngajar, jadi harus meladeni anak-anak gitu ya Pak ya? Betul, Bu, nggih. Karena kalau tidak diladeni juga kasihan mereka, apalagi ngapunten di sekolah saya kan mondok, Bu, nggih. Jadi kami nggih jadi seperti orang tua kedua, ketiga, dan seterusnya lah buat mereka untuk berbagi, untuk curhat. Ya, peranan Pak Mubarok hebat sekali, sangat banyak. Ya,
begitu ya, Pak, ya? Saya paham maksud dari Pak Mubarok untuk meladeni anak-anak dan lain sebagainya, untuk memberi pengarahan pada anak-anak. Nah, begini, Pak, ya, siapa saja, eee, guru-guru BK misalkan yang ada di kelas 12 itu? Untuk guru-guru yang terlibat atau biasanya mereka libatkan nggih, dalam artian, terlibat dalam memikirkan kegelisahan mereka, itu selain guru apa, pengajar di kelas, itu juga wali kelas pastinya, karena itu seolah-olah itu jadi ayah ibunya mereka, termasuk juga guru BK. Karena mungkin, mereka akan banyak mendapatkan bantuan konseling dari guru BK ketika mereka, apa, memilih pilihan jurusannya itu. Tetapi itu tetap tidak cukup buat mereka karena ya mungkin apa ya, itu memang momennya seperti itu nggih, Bu, nggih. Iya iya, Pak, saya paham saya paham. Lalu untuk menyelesaikan ini, Pak Mubarok bisa bekerja sama dengan siapa ya? Sebenarnya kalau ini saya selesaikan sendiri pasti agaknya berat, Bu, nggih. Eee, Kegiatan ini biasanya atau untuk memberikan bantuan kepada anak-anak itu biasanya saya melibatkan atau kami melibatkan itu yang pertama tadi seperti yang saya katakan, ada BK, ada wali kelas, kemudian ada bahkan pimpinan sekolah juga akan kami libatkan. Kaitannya memberikan dorongan atau pilihan terbaik buat mereka, agar mereka bisa mendapatkan pilihan prodi dan PTN yang sesuai dengan pilihan mereka atau minat mereka. Oke, sudah berkolaborasi ya, Pak, ya. Oh ya, Pak. Nah, apakah Pak Mubarok itu berdasarkan permasalahan Pak Mubarok tadi, apakah Pak Mubarok juga, menjelaskan ke anak-anak untuk jenjang karir yang berhubungan dengan PTN tersebut, Pak? Nggih, meskipun informasinya terbatas, kami tetap memberikan gambaran nggih kepada anak-anak, kaitannya jika, jenjang karirnya seperti apa ketika memilih prodi A, prodi B, prodi C, nanti jenjang karir yang bisa diambil apa saja, itu biasanya kami memberikan gambaran secara umum, mungkin tidak secara detail kami, karena kami informasinya juga, terbatas nggih, Bu, nggih. Tapi tetap itu juga sedikit bisa mencerahkan anak-anak kaitannya dengan rasa ingin tahunya terkait jenjang karir tadi, Bu. Oke, baik. Nah, berarti Pak Mubarak sudah mengambil terkait dengan mengarahkan ke anak-anak tadi, apakah Pak Mubarak juga sudah mencari berbagai informasi PTN-PTN yang bisa dipilih oleh anak-anak dengan jurusannya, dengan jenjang karirnya, bahkan dengan, finansialnya, gambaran-gambaran seperti itu. Apakah sudah dilakukan, Pak? Karena ini sudah berulang kali nggih, jadi, awal seperti momen seperti ini itu akhirnya kami juga berusaha mencari informasi. Meskipun informasinya berlaku di tahun lalu katakanlah, setidaknya itu memberikan gambaran di anak-anak. Karena memang siklus ini berulang-ulang, ya akhirnya kami juga harus mencari atau menyiapkan informasi itu karena sepertinya mereka tidak akan puas ketika di kelas kemudian mereka bertanya dan kita hanya menjawab, "Ya cari sendiri." Itu rasa dahaga puasnya itu tidak tercapai. Jadi tetap harus diberikan meskipun tidak lengkap, setidaknya itu bisa sedikit mencerahkan bagi mereka, Bu. Nggih, akhirnya kita harus mencari itu. Iya iya, Pak, ya, mereka kan anak-anak yang kelas 12 sudah besar tapi masih labil. Begini Nggih. Pak Mubarak, dari yang sudah, Pak Mubarak usahakan tadi, sudah Pak Mubarak lakukan tadi, kira-kira Pak Mubarak masih memiliki gagasan lain untuk masalah ini, Pak? Sebenarnya saya pernah berpikir itu bagaimana kalau anak-anak itu membentuk kayak, kalau kita itu adalah komunitas praktisi, Bung, ya. Kalau mereka itu komunitas, apa ya, komunitas saling berbagi informasi. Jadi pernah kepikiran itu, gimana kalau mereka itu membentuk kelompok, entah itu kelompok belajar atau kelompok komunitas tertentu yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya sama pada PTN-nya, misalkan satu PTN, misalkan mereka sama-sama mengambil di, UM atau mengambil di, UNESA atau, prodi yang sama. Nah, itu agar mereka bisa saling memberikan informasi.
Itu pernah saya berpikir seperti itu. Sepertinya itu juga efektif, Bu. Mhm. Begitu ya, Pak, ya. Lalu dari beberapa gagasan yang sudah dimiliki Pak Mubarok tadi, tingkat keefektifan yang paling tinggi ini gagasan yang mana, Pak? Berhubungan dengan pengarahan murid untuk memilih jurusan tersebut. Sepertinya dua-duanya cukup efektif, Bu Erna. Kenapa kok cukup efektif? Karena kalau pendampingan dari kami, Bapak Ibu guru itu kan hanya bisa di kelas, nggih. Tapi Nggih. kalau membuat diskusi itu anak-anak bisa di luar kelas, di asrama, ketika istirahat, ketika jalan pulang, berangkat ke sekolah, itu diskusi itu bisa sambung menyambung tanpa berhenti sehingga akan mengembangkan berpikir anak-anak. Sedangkan kami terbatas hanya ya ketika ketemu di sekolah, baik itu ketika di luar kelas maupun di dalam kelas. Terus ya tetap dua-duanya bisa dikatakan efektif, Bu. Oke, baik, Pak. Jadi kalau anak-anak dengan anak-anak diskusi kayak gitu, itu waktunya unlimited ya, Pak, ya, tanpa batas Betul. mereka. Nggih Dan nggih nggih, betul sekali, Bu. di situ ada keuntungan tersendiri ya, Pak, ya? Iya, Mhm. nggih, Bu Selain Erna. selain membentuk semacam komunitas praktisi bagi anak. Oke. Nah, baiklah Pak Mubarok, dari yang sudah Pak Mubarok lakukan tadi, kira-kira kapan Pak Mubarok untuk melakukan hasil kesepakatan kita tersebut atau menindaklanjuti masalah ini? Nggih, Bu Erna, karena kebetulan saat ini masih, ujian tengah semester dan, apa namanya, anak-anak masih fokus ujian, mungkin setelah ujian tengah semester hal ini akan mulai saya lakukan di kelas saya nanti, karena mengingat, sebelum ujian akhir semester, itu anak-anak sudah memang harus final dengan pilihan jurusannya dan PTN-nya. Karena awal semester genap itu mereka sudah mulai kami petakan sesuai dengan pilihan jurusan dan jalur masuk perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu ya, Pak, ya. Apakah Oke, selama ini juga ada kerjasama dengan orang tua, Pak? mohon maaf, Bu Erna, saged diulangi? Apakah selama ini juga ada kerjasama dengan orang tua juga? Apakah selama iya iya, Bu Erna, ada, cuma mohon maaf, kerjasama dengan orang tua tidak bisa seintens ketika, siswa yang berasal dari lingkungan sekitar ya, maksudnya tidak mondok, kami terbatas, mungkin hanya sekali waktu kami bisa berkomunikasi dengan orang tua, begitu, Bu Erna. Begitu ya, Pak, ya. Oke, baik, Pak. Saya setuju dengan tindakan yang sudah Pak Mubarok tempuh tadi dengan gagasan-gagasan yang sudah dilakukan oleh Pak Mubarok. Eee, dan sudah di-planning juga kapan untuk dilakukannya, mengingat, anak-anak juga sebentar lagi akan sampai kepada titik tersebut, yaitu kira-kira awal tahun depan ya, Pak, ya? Betul betul. Mmm. Nah, baiklah Pak Mubarok, komitmen dengan siapa saja Pak Mubarok berkomitmen untuk melaksanakan rencana kegiatan atau hasil obrolan kita pada sore hari ini? Kira-kira siapa saja yang Pak Mubarok libatkan? Oke, melihat manfaat yang sangat besar sekali untuk anak-anak, dan kalau itu saya lakukan sendiri pasti rasanya berat. Apalagi jika itu melihat jumlah siswa yang cukup banyak gitu. Insya Allah nanti saya bisa menggandeng, saya mulai bisa berdiskusi, baik dengan wali kelas, guru BK, maupun dukungan dari pimpinan sekolah, untuk dapat bisa membantu membimbing anak-anak untuk sesegera mungkin mendapatkan pilihan final dari, jurusan dan PTN-nya. Oke, baik ya Pak ya, alhamdulillah. Oke, jadi, setelah obrolan kita pada sore hari ini, eee, Pak Mubarak juga sudah mendapatkan gagasan-gagasan dan juga akan segera dilakukan. Nah begini Betul. Pak Mubarak, eee, apa namanya, sukses selalu untuk Pak Mubarak dan rekan-rekan Pak Mubarak Amin. melakukan gagasan-gagasan yang Mubarak lakukan. Nggih. Bagaimana sekarang perasaan kamu, Barok? Masih ada yang perlu disampaikan lagi pada sore hari ini?
Cukup cukup Berna, lega sekali rasanya, sore hari ini bisa berdiskusi, ngobrol, bahkan ngapunten saya curhat kesannya niki ke Berna, lega sekali, akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan untuk bisa memberikan, hal yang lebih kepada anak-anak saya nanti, di kelas agar mereka bisa lebih mantap pada pilihan jurusan maupun perguruan tinggi yang nanti akan dipilih yang sesuai dengan mereka. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah nggih. tercerahkan ya, Pak, ya. Iya, Oke, betul Berna, terima kasih terima buat Pak kasih. Mubarok. Oke, Nggih, matur nuwun kita sanget Bu Erna atas waktunya. iya, apakah bisa diakhiri pertemuan ini Pak Mubarok? Alhamdulillah saged Bu Erna, sangat Oke, menyenangkan sekali, matur nuwun. oke, sama-sama Pak Mubarok, sukses selalu ya. Saya akhiri dulu, Amin. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang umpan baliknya nggih Pak Mubarok. Oke, Nggih, umpan balik dari obrolan kita pada sore hari ini, monggo silahkan Pak Mubarok. baik Bu Erna. Terima kasih Bu Erna atas waktunya untuk melakukan coaching, pada sore hari ini. Sangat plong sekali, lega sekali rasanya, menyenangkan juga diskusi yang atau kegiatan coaching yang sudah kita lakukan tadi. Saya juga sangat merasa nyaman, sudah, mendapatkan, apa namanya, perhatian khusus selama coaching tadi. Bu Erna juga bisa menuntun saya untuk menemukan hal-hal yang memang mungkin selama ini luput atau ya terlupakan, dari perhatian saya sehingga nanti, saya bisa memberikan hal yang lebih positif buat anak-anak kelas 12 yang saat ini itu memasuki masa galau mereka untuk menentukan, pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang akan dipilih nanti. Menyenangkan sekali Bu Erna, terima kasih atas, Ya, pendampingannya pada sore hari ini. sama-sama Pak Mubarok, terima kasih kembali, sukses buat Pak Nggih, Mubarok, murid. Guru penggerak semangatnya terang, di Jombang kota pendidikan gemilang. Merdeka belajar cita-cita bersama, Angkatan 11 majukan kita.